Kayaknya tadi kakak udah sempat bilang kalau misalkan hardshipnya itu ada di adaptability dan juga problem solving. Nah, kira-kira nih Kak, kemarin dalam mengalami permasalahan adaptability itu, apa sih langkah-langkah yang Kak Jun ambil buat nge-overcome permasalahan tersebut? Oke, em, kalau untuk bagaimana aku bisa akhirnya adapt ya dengan kondisi yang ada di CTI Group saat ini, yang paling pertama pastinya akan perlu banyak belajar sama teman-teman di sana ya, karena kita akan pastinya selama 3 bulan pertama kita akan full bertemu dengan tim-tim kita akan mulai merasa harus lah untuk eksplorasi terkait dengan produk, kemudian juga perusahaan itu sendiri, kita harus bisa kenal itu semua ya, dan dituntut itu kurang dari 3 bulan bahkan. Nah, maka dari itu kita sebagai full timer, kita pasti harus berani. Pertama itu ya, harus berani untuk bisa bertanya. Karena dengan kita bertanya, kita jadi lebih cepat gitu eh, untuk mengetahui apa yang memang kita harus ketahui gitu. Pertama mungkin dari tadi produk kita sendiri, produk eh, tim lain, kita juga harus tahu itu semua. Karena itu salah satu core value kita yaitu strive for excellence. Sebisa mungkin kita memang harus mengetahui perusahaan as a whole, kemudian juga produk kita secara teknis juga. Nah, itu yang mungkin poin pertama adalah untuk berani bertanya. Yang kedua, eh, itu lebih ke arah kedisiplinan diri kita sendiri. Karena menurutku bekerja eh, di waktu 9 to 5 aja untuk belajar kadang kurang cukup. Dan ya seperti yang teman-teman tahu, kalau kita sebagai manusia juga nggak akan selalu bisa fokus selama bekerja. Ada saatnya kita harus beristirahat dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kita bicara soal belajar, belajar itu kan orang-orang beda ya cara eh, dan juga waktu belajarnya. Nah, menurutku kalian sebagai nanti karyawan Sun, dimanapun kalian berada pasti akan perlu belajar dan itu akan perlu disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Jadi carilah gaya belajar kalian yang paling enak, yang paling bisa fit dan bisa benar-benar efektif untuk menyesuaikan objektif dari perusahaan kalian itu sendiri. Nah, mungkin sejauh ini yang bisa aku define itu ya dua hal. Semoga bisa membantu ya teman-teman bisa adaptasi lah. Amin. Thank you, Kak Jun. Jadi ada dua poin penting ya, yaitu jangan takut untuk bertanya dan juga jangan capek untuk belajar dan temukan gaya belajar kamu gitu ya. Oke, Yes, betul. mantap, mantap. Oke, nah kan tadi Kak Jun udah ngomongin terkait jangan sampai takut untuk bertanya gitu ya kepada sesama apa namanya full timer yang baru join ataupun mungkin sama senior gitu ya Kak. Nah, aku Betul. jadi kepo nih Kak. Menurut kakak gitu ya dari udah melewati mungkin apa ya pengalaman bekerja dari banyak lah ya udah lebih dari satu lebih dari dua tempat pekerjaan yang berbeda gitu. Menurut kakak sendiri CTI Group ini apakah menjadi sebuah perusahaan yang menurut kakak working environment-nya itu menarik dan bagus untuk teman-teman yang mau belajar atau meniti karir gitu ya? Gimana nih Kak Jun? Oke. Yes, ini short answer-nya adalah yes ya, karena menurut aku di sini semuanya itu serba plus, semuanya itu serba nyaman, karena dari masuk aja semua tim itu udah cukup welcoming ya, very welcoming malah menurut aku, karena uh, m- salah satu core value kita adalah humble. Jadi selain tadi strive for excellence ya kita juga humble. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk jangan heran kalau di CTI Group itu kulturnya itu cukup kental untuk bisa 3S gitu. Jadi kita sangat-sangat welcoming ya pastinya untuk demi kenyamanan kita semua ya sebagai karyawan. Kita suka ngobrol, kita suka sharing. Jadi dari situ itu udah jadi intro yang cukup bagus harusnya untuk teman-teman. Dan kemudian eh, selain itu kita juga bisa tadi ya sesuai kita bahas sebelumnya kita bisa bertanya kepada siapapun, nggak cuman eh, staff sepantaran, mungkin kita bisa tanya ke intern yang udah lebih lama, kita bisa tanya ke manajemen atau bahkan BOD-nya gitu. Bahkan BOD-nya pun menurutku mereka cukup interaktif gitu terhadap staff-staffnya, mereka cukup perhatian juga ke staff-staffnya. Kalau misalkan dirasa ada yang perlu dibantu, BOD itu bisa bantu turun tangan loh untuk bisa istilahnya sharing gitu kalau misalkan kalian ada kebutuhan, karena
aku pun juga sempat ada satu sharing session itu secara one on one dengan BOD ku, eh, itu membahas tentang produk principle, karena kebetulan ya BOD ku ini yang memang handle untuk produk, jadi ya saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan dia, dan dia pasti akan meluangkan waktu gitu untuk kita para staff kalau misalkan punya pertanyaan. Dan ya kurang lebih itu sih, kita banyak aktivitas juga gitu, hampir sekitar 1 atau 2 bulan sekali itu kita punya aktivitas, entah itu mungkin internal kick off, kemudian outing, terus juga olahraga mingguan seperti padel, kita juga punya gym dan lain sebagainya. Itu kita uh, sangat beneficial lah untuk Gen Z sekarang lah ya. Oh ya, nggak lupa kalau di CTI Group itu sangat welcome dengan Gen Z atau fresh graduate. Mereka itu cukup berani untuk bisa hiring fresh graduate atau Gen Z yang mungkin masih less experienced. Mereka nggak ragu untuk hiring kita ya, dengan catatan kita mau belajar, kita mau explore, mereka akan sediakan tempatnya dan kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin itu ya CTI Group. Oke, mantap banget nih Kak Juan. Jadi kalau boleh apa yang nge-wrap up gitu ya, mungkin dari segi POD yang mau membantu secara langsung one on one dengan staff baru gitu ya, itu aja Yes. udah sangat oke gitu ya sebagai gambaran. Dan kalau mungkin teman-teman yang nonton di sini mungkin bisa ngecap company ini green flag ya teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman buat mulai cari tahu gitu ya, posisi mana nih yang menarik dan produk mana yang menarik untuk teman-teman gali dan ulik-ulik, mungkin ke depannya bisa kesempatan juga ketemu Kak Jun di kantor gitu ya. Oke. Nah, Yes. jadi kalau boleh tahu juga nih, karena company tadi mungkin green flag gitu ya, mungkin teman-teman di sini udah mulai kepo, aduh Kak, gimana ya cara apply-nya gitu. Nah, boleh nih Kak Jun diceritain langkah-langkah Kak Jun kemarin apply di CTI Group sampai akhirnya bisa masuk ke dalam CTI Group ini. Boleh Kak? Oke, sip. Nice question, Abel. Dan mungkin rekan-rekan yang kepo gimana cara daftarnya. Sebenarnya kita simpel aja. Biasanya kita cukup sering untuk posting terkait dengan job vacancies di LinkedIn. Dan biasanya mereka itu akan kasih link direct ke website CTI Group Career. Nah, jadi mungkin teman-teman boleh coba search aja CTI Group Career atau Recruitment. Nah, nanti di sana akan cukup banyak lah. Biasanya kita akan cukup banyak lowongan yang tersedia gitu. Apalagi di tahun baru, tahun 2026 ini kita eh, cukup banyak open, dan secara CTI Group itu cukup punya banyak subsidiaris. Biasanya nanti akan di placement di salah satu silo atau anak perusahaannya itu. Mungkin dari konsultan, kemudian dari produk spesialis, kemudian QA. Itu kalau ngomongin soal IT ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang minat ke non IT kayak bisnis, marketing, HR, itu kita juga available. Nah, nanti ketika sudah ada di website itu, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhannya, dengan objektifnya, dan lakukan apply. Nah, nggak jarang juga HR di LinkedIn CTI Group itu suka approach teman-teman via DM. Kalau mungkin teman-teman beruntung, biasanya nanti akan di approach via LinkedIn DM. Atau mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba daftar, itu bisa kontak aku ya di LinkedIn, Raihan Juniano Rahman. Coba DM aja, share kira-kira nanti minatnya mau kemana, dan nanti bisa bagiin aja CV-nya kayak gitu. Nanti aku bisa bantu daftar dan bisa channeling ke HR-nya kayak gitu. Nah, ketika nanti sudah selesai applying ya, entah itu dari website atau mungkin dari channeling aku, kalian biasanya nanti akan dipanggil untuk HR interview gitu. Nah, HR interview itu cukup general ya pertanyaannya, ya seperti pada umumnya mereka akan lebih banyak bertanya tentang personality, kemudian juga minat kalian di bidang IT. Jadi mungkin agak sedikit teknikal gitu. Kemudian kalau misalnya kalian berhasil di HR interview, kalian akan dipanggil untuk logical test. Nah, logical test ini agak cukup panjang untuk rangkaiannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat ke arah teknikal, contohnya mungkin seperti developer, full stack developer, dan lain sebagainya, itu mungkin nanti akan lebih panjang lagi karena mereka akan punya istilahnya technical testnya, kayak gitu. Mungkin ada uh, coding testnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan posisiku, technical consultant, itu akan hadapi logical test aja, gitu. Jadi nanti mungkin ada lebih ke tes IQ-nya, kemudian tes logika, mungkin lebih ke arah matematika dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan sudah dinyatakan lulus dari tes-tes tersebut,
non IT maupun IT nanti akan di assign untuk user interview. Nah, beda-beda ya teman-teman karena tergantung posisi juga. Kadang ada yang user interviewnya cukup sekali aja, kadang ada yang 2 kali. Nah, kebetulan posisiku sebagai technical consultant principal product itu akan facing 2 user. Yang pertama user itu sebagai team leader aku atau supervisor dan yang kedua itu sebagai BOD-nya. Kayak gitu. Nah, nanti pertanyaannya ya kurang lebih akan eh, lebih teknis lah ya di sini karena team leader itu ya istilahnya leader yang langsung memantau kalian dalam bekerja sehari-hari dan kalau misalkan BOD ya mereka eh, akan lebih mencari tahu tentang passion working kalian gitu. Kalian bekerja di IT ini memang minatnya itu sejauh apa, kemudian knowledge sejauh apa, dan produk knowledge itu sudah sedalam apa itu nanti BOD akan juga tanyakan lah kurang lebih akan mirip-mirip dengan leader kayak gitu. Nah, ketika nanti sudah selesai semua, sudah dinyatakan lulus, ya nanti HR akan langsung share offering letter dan end-to-end prosesnya itu menurut aku cukup singkat ya teman-teman. Itu cukup kurang dari 2 minggu, itu bahkan kalian udah bisa dapat offering letter kalau misalkan rekrutmennya went well ya, kayak gitu. Oke, thank you so much Kak Jun gitu ya. Berarti prosesnya sangat cepat ya. In less than 2 weeks kita udah bisa Yes, dapat offering letter. Jadi dapat sangat cepat. kepastiannya cepat gitu, nggak digantungin. Nah itu juga jadi poin plus juga teman-teman buat nyari pekerjaan nantinya gitu. Nah, oke kita next pengen kepo juga nih. Kira-kira dari posisi kakak sekarang di kerjaan itu eh, apa sih pembelajaran di perkuliahan kakak gitu ya, baik itu akademis ataupun non akademis yang sangat terpakai untuk kakak menjalani pekerjaan sekarang? Hmm. Bolehkah di-share? Oke, karena dulu aku di jurusan sistem informasi, jadi sebenarnya eh, secara jurusan, secara mata kuliah itu hampir semuanya align, tapi ada beberapa mungkin mata kuliah yang sangat amat erat ya hubungannya dengan posisi aku sekarang, technology consultant. Yang paling pertama, yang paling relevan itu adalah ISPM atau Information Systems Project Management. Nah, kenapa ISPM itu paling relate? Karena ya kita sebagai konsultan itu akan banyak berurusan dengan project-project, entah itu project internal ataupun project eksternal yang tadi dibahas ya sebelumnya, entah itu implementasi atau product development gitu. Jadi eh, kalau kita udah lewatin mata kuliah SPM, kita akan paham banget tentang konsep SDLC atau Software Development Life Cycle, mulai dari ideation sampai dengan nanti ke deployment atau istilahnya implementasi produk gitu. Nah, dari situ aku belajar banyak sih tentang project management dan itu paling relate ya sejauh ini. Kemudian yang kedua, paling relate itu adalah research writing. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman udah lewatin itu adalah penulisan tesis. Nah, kenapa sih sebenarnya tesis itu ada relate-nya nih sama posisi consulting ini? Yang pertama, itu akan mengasah kemampuan kalian dalam technical writing. Karena kalau misalkan kalian udah terbiasa menulis nih, kita udah biasa requirement analisis, kemudian juga kita membuat proposal dan lain sebagainya, itu akan sangat-sangat amat dibutuhkan oleh posisi consulting, kayak gitu. Dan kemudian yang kedua, kita akan diasah banget kemampuan R&D atau Research and Development. Karena kalau misalkan kita uh, di dunia consulting kreatif itu nggak cukup karena kita butuh juga untuk critical thinkingnya. Jadi kalau misalkan kita udah cukup kreatif ya kita harus bisa asah lagi nih tentang critical thinkingnya karena nggak semua masalah yang kita hadapi selama menjadi konsultan itu bisa di solve by kepala kita aja. Tapi kadang eh, beberapa hal perlu kita explore, perlu kita olah lagi, entah itu informasinya dari website, dari blog, ataupun dari prinsipal-prinsipal produk seperti mungkin contohnya AWS, Google, dan lain sebagainya. Ya, itu akan perlu kita olah lagi, kita R&D lagi istilahnya, dan kemudian itu akan nantinya bisa menjadi jawaban solusi dari kebutuhan-kebutuhan klien di luar sana. Kayak gitu. Itu mungkin research writing yang paling pertama ya. Itu kita akan mapping dari pain points-nya, kemudian juga nanti kita research untuk solusinya, sampai dengan nanti implementasinya. Gitu. Dan yang terakhir mungkin paling relate itu adalah business intelligence. Nah, kalau business intelligence ini biasanya kebutuhannya itu untuk data analisis. Ini tergantung sih sebetulnya karena eh, berbeda-beda kebutuhan klien. Kadang ada kebutuhan juga yang terkait dengan data atau perapian data. Nah,
Kalau misalnya kita terbiasa dengan tools-tools data analisis, ya tentunya kita akan lebih cepat lah. Karena kalau misalkan kita ngomongin klien, apalagi skalanya itu enterprise atau perusahaan-perusahaan besar, ya kita nggak lagi berhubungan dengan data Excel yang kecil-kecil ya. Kita udah ngomongin database yang udah sangat-sangat amat besar gitu dan mungkin tersebar di banyak lokasi. Jadi kemampuan data analisis ataupun kemampuan Excel itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi mungkin itu terakhir ya business intelligence. 3 poin utama itu sih ya kabel. Oke, oke, Kak Jun. Jadi ada BI, ada ISPM, itu yang aku juga mungkin kebayang gitu ya. Tapi yang aku sangat kaget tuh adalah Kakak Juniano ini sempat menyebut bahwa yang sangat relate adalah penulisan tesis gitu ya. Jadi Yes, teman-teman tuh ya, didengerin nih. Kak Jun udah bilang kalau misalkan nulis skripsi itu ditulis dengan seniat-niatnya ya teman-teman. Dan dipelajari, dipahami dengan betul karena itu bakal berguna teman-teman buat ke depannya. Oke, betul. mantap. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak Jun. Kira-kira Kak Jun, ada nggak ya pesan dan kesan yang mau Kak Jun sampaikan kepada para teman-teman di sini yang udah nonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai part 2. Dipersilakan Kak Jun untuk kasih pesan-kesannya. Oke, mungkin pertama-tama kesan dulu kali ya. Dan mungkin kesan aku di sini lebih mengarah ke arah pengalaman aku bekerja di CTI Group. Kalau pertama kali kesan aku gimana bisa masuk CTI Group itu adalah secara environment, aku nggak bosen-bosen bilang ke semua orang kalau CTI Group itu environmentnya sangat welcoming, sangat fun, dan sangat intimate. Jadi kalau misalkan di sana itu sangat kental 3S-nya. Kita sangat amat mudah untuk berteman, sangat mudah untuk berkomunikasi. Ya karena kita lintas bio pun kita sangat-sangat welcome gitu. Apalagi di tim kita sendiri gitu. Nah, selain itu ya kita punya aktivitas yang banyak tadi ya mungkin dari kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan outing. Jadi menurut aku kita nggak akan dibuat bosan dalam bekerja gitu. Kita akan banyak juga healingnya atau kita banyak juga bondingnya dengan staff-staff atau karyawan yang lain kayak gitu. Dan terakhir eh, kesan yang paling berkesan lah istilahnya di CTI Group itu adalah tempat yang paling pas menurut aku untuk bisa istilahnya berkembang belajar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini eh, backgroundnya bukan dari IT tapi mau masuk ke IT itu juga di sini kita sangat welcome. Misalkan teman-teman eh, dulunya itu di sales retail mungkin atau real estate. Tapi ada kepo nih ke IT karena IT itu kan seiring berkembangnya zaman sangat cepat ya pace untuk perkembangannya. Nah, teman-teman mau belok ke IT, biasanya kita akan nilai dulu, kita assess apakah teman-teman ini mau belajar atau enggak. Cukup di situ aja. Kalau memang teman-teman ini terbukti mau belajar, mau serius, biasanya kita akan accept. Karena lumayan banyak teman-temanku juga yang masuk ke CTI Group, mereka itu nggak punya basic IT sama sekali gitu. Tapi mereka ya selama 3 bulan utama itu, 3 bulan pertama, mereka akan dituntut untuk belajar, mereka akan dikasih ilmunya. Ya dari situ nanti akan terlihat kalau misalkan teman-teman mau serius belajar, mereka bisa adapt dengan ilmu-ilmu IT, ya pastinya mereka akan lanjut gitu. Jadi menurut aku ini tempat yang sangat pas untuk bisa berkembang gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pesan ya. Ini mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang udah aktif nih ngikutin School of IS. Menurut aku kalian sangat direkomendasikan untuk join CTI Group karena kalau misalkan baik lagi ya kalau misalkan teman-teman di sini cuma sekedar kepo atau mungkin yang udah expert nih di bidang IT, kita sangat welcome. Nggak perlu worry juga soal umur. Kalau misalkan teman-teman masih sangat muda, mungkin mau join as an intern atau mungkin secara fresh graduate, uh, CTI Group itu sangat berani untuk bisa hiring kita sebagai fresh graduate, sebagai orang-orang yang less experience, asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau serius kayak gitu. Jadi eh, pesan aku adalah nggak perlu ragu kalau mau join CTI Group. Percaya aja sama diri sendiri. Kalau misalnya kalian mau serius, kalian mau belajar, pasti bisa diterima di CTI Group dan bisa tahan lah di CTI Group selama yang bisa kalian istilahnya lakukan lah di CTI Group gitu. Pokoknya asah terus aja ilmu-ilmu kalian di bidang IT, yang selebihnya nanti akan dinilai adalah keberanian kalian dan
keseriusan kalian dalam belajar. Semangat ya, teman-teman. Oke, thank you so much Kak Jun atas pesan dan kesannya. Semoga teman-teman bisa termotivasi, terinspirasi, dan memiliki mimpi baru ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Jun atas waktunya. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat. Tapi sebelum aku closing, mungkin Kak Jun boleh share dulu nih sosial media ya, buat teman-teman yang mau apa ya namanya ya. Tadi kan Kak Jun sempat bilang Oke, boleh ngebantu untuk apa namanya dapetin info gitu ya. Nah, boleh nih untuk di-share sekarang. oke. Nah, biasanya CTI Group ini cukup aktif di dua platform, itu di LinkedIn dan juga YouTube. Mungkin lebih dari itu, mungkin bisa dicari lagi ya, mungkin ada di YouTube. Tapi yang paling sering aku pantau itu ada LinkedIn dan juga IG. Nah, kalau di LinkedIn kalian bisa cari aja PT Computer Teknologi Internasional. Dan di sana ya biasanya kita cukup sering expose tim-tim kita, gimana kegiatan-kegiatan kita secara internal, kemudian juga untuk hiringnya, sampai dengan update-update tentang produk-produk IT. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman kepo juga nih terkait dengan sosmed-sosmed yang lebih informalnya, kayak di IG, itu kita juga ada. Teman-teman boleh visit aja CTI Zone, itu IG eksternalnya CTI Group. Biasanya di sana kita akan posting sama sih kurang lebih dengan apa yang diposting di LinkedIn. Dan kalau misalkan nanti teman-teman udah berencana masuk, teman-teman bisa follow juga Inside CTI Group ya. Karena di situ nanti akan lebih sering membahas tentang kegiatan-kegiatan internal kita. Jadi di sana lebih ke arah fun and games lah kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti boleh divisit ya kalau teman-teman ada minat nih ke CTI Group. Oke, thank you Kak Jun. Mungkin kalau misalkan dari sosial media Kak Jun sendiri, boleh nih Kak Jun Oh ya, di-share oke. juga. Sip. Kalau gitu aku samain aja ya sosial media eh, yang aktif oleh CTI Group di LinkedIn dan Instagram. Di LinkedIn teman-teman boleh visit aku dengan nama Raihan Juniano Rahman. Nanti mungkin kita boleh saling connect ya supaya nanti em, kita bisa lebih mudah komunikasinya. Kalau teman-teman ada mau pertanyaan juga, itu feel free via DM. Akan aku bahas juga secepatnya. Kemudian kalau misalkan IG itu usernameku adalah Raihan Jun gitu. Nanti jangan lupa boleh follow kita mutualan aja. Thank you. Oke, thank you so much Kak Jun dan thank you so much teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir part 1 sampai part 2. Sampai jumpa lagi teman-teman dan sampai jumpa lagi dengan Kak Rehan Juniano. Dadah. Dadah, thank you Kak Abel. Thank you teman-teman.